Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Dalam konsep agama Islam ada 6 rukun iman yang harus kita yakini. Yang pertama, amantu billahi, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, beriman pada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Iman kepada kitab Allah sebagai iman yang ketiga, kita harus yakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Bukan cuma Al-Quran yang Allah turunkan, tapi ada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran menjadi kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran memiliki keistimewaan. Apa keistimewaan Al-Quran? Pertama, Al-Quran itu sejak diturunkan sampai saat ini, Al-Quran isi dan redaksinya, kemurnian dan keasliannya semua terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Cara Allah menjaga Al-Quran, Allah jaga Al-Quran itu lewat para hafiz yang menghafal Al-Quran. Al-Quran begitu mudah untuk dihafal. Nah, oleh karena itu terhadap Al-Quran harus kita yakini bahwa dia turun dari Allah Subhanahu wa taala, tanzilum min rabbil alamin, turun dari Allah Tuhan semesta alam. Kepada siapa? Kepada orang pilihannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui malaikat Jibril diturunkan secara berangsur-angsur. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, atau yang lebih dikenal dengan periode Mekah dan periode Madinah. Al-Quranul Karim memiliki banyak nama. Ada Al-Huda yang berarti petunjuk, ada Al-Zikr yang berarti peringatan, ada Al-Furqan yang berarti pembeda, ada Al-Bayan yang berarti penjelas, ada Al-Kitab yang berarti yang ditulis. Itu semua adalah nama-nama lain Al-Quran. Sehingga ketika kita menemukan kata-kata yang sama dengan kata-kata Al-Quran, misalnya Al-Furqan, kita temukan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nama-nama Al-Quran begitu banyak. Tapi ketahuilah dari nama-nama Al-Quran itu, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, karena dengan membaca Al-Quran kita termasuk dipandang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'abbad bitilawati, dipandang beribadah ketika membaca Al-Quran. Karena itu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian, maka insya Allah apa yang ada dalam Al-Quran perlahan namun pasti bisa kita pahami, dan itulah yang menjadi petunjuk buat kita. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran akan mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang dapat saya sampaikan. Al-haqqu mir rabbik, yang benar hanya datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu dalam menerima kebenaran itu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.